Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul Leap Year atau yang biasa kita sebut Tahun Kabisat. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang udah berpacaran selama 4 tahun tapi nggak kunjung dilamar sama pacarnya. Nah, ternyata di Irlandia terdapat sebuah tradisi unik kalau setiap tanggal 29 Februari seorang wanita bisa melamar pacarnya untuk menikah. Wanita itu pun nekat menyusul pacarnya yang kebetulan lagi ada di Irlandia dengan harapan mereka bisa menikah dan hidup bersama sampai tua. Oke, seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Anna yang bekerja sebagai desainer ruangan. Ceritanya, Anna udah berpacaran selama 4 tahun dengan seorang pria bernama Jeremy yang bekerja sebagai dokter bedah jantung. Kemudian saat berada di sebuah toko gaun, Anna mendapat kabar dari salah satu temannya kalau dia baru aja melihat Jeremy belanja di toko perhiasan. Kabar itu pun membuat Anna merasa gembira dan berharap besar kalau Jeremy akan melamarnya malam ini juga. Sebelum bertemu dengan Jeremy, Anna menyempatkan waktu untuk menemui sang ayah yang ikut bahagia mendengar kabar kalau putrinya akan dilamar. Namun berita ini belum pasti kejadian karena malam ini juga Jeremy akan berangkat ke Irlandia untuk mengikuti seminar kedokteran. Nah, karena mendengar hal tersebut, sang ayah lalu menceritakan sebuah tradisi kuno yang berasal dari Irlandia. Di mana setiap tanggal 29 Februari, seorang wanita bisa melamar kekasihnya untuk menikah dan tradisi itu juga pernah dibuktikan oleh nenek Anna. Lalu ketika mereka bertemu di restoran, Jeremy benar-benar memberikan Anna kotak perhiasan dan ternyata isinya bukanlah sebuah cincin pernikahan. Bahkan Jeremy juga mendapat pesan agar dia segera berangkat ke bandara dan terpaksa meninggalkan Anna sendirian di restoran tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, Anna menjadi sangat kecewa karena udah berharap banyak kalau malam ini dia akan diajak untuk menikah. Namun tiba-tiba Anna teringat akan cerita sang ayah dan mencari beberapa artikel mengenai tradisi kuno di Irlandia kalau seorang wanita bisa melamar kekasihnya. Dalam perjalanan menuju ke Irlandia, Anna duduk di sebelah seorang pendeta dan mulai nyerocos tentang hubungan cintanya yang udah berumur 4 tahun. Tiba-tiba kapten pesawat memberikan peringatan tentang adanya cuaca buruk dan mereka terpaksa mendarat di bandara negara Wales. Setelah turun dari pesawat, Anna yang gak sabaran ingin segera berangkat dengan pesawat lain, tapi sayangnya semua penerbangan ditutup sampai besok. Bahkan kapal feri juga nggak berani berlayar, sehingga Anna nekat untuk menyewa kapal kecil dan akhirnya harus turun di sebuah kota di Irlandia bernama Dingle. Kemudian saat Anna masuk ke sebuah restoran, dia bertanya pada orang-orang di sana gimana caranya agar bisa sampai di kota Dublin. Namun sayangnya layanan bis dan kereta dari Dingle ke kota Dublin udah dihentikan sejak tahun 80-an. Dalam situasi tersebut, Anna lalu bertanya soal taksi atau ojek online dari seorang pemuda bernama Declan. Anna pun mencoba untuk menghubungi nomor dari kartu nama yang diberikan dan gak taunya dia dikerjain sama si Declan. Setelah mengetahui Anna sangat membutuhkan bantuan, Declan akhirnya meminta bayaran di atas 500 euro untuk perjalanan ke kota Dublin. Tapi Anna nggak mau membayar semahal itu dan sayangnya nggak ada orang lain yang sanggup mengantarnya.
Nah, karena hari ini cuaca lagi buruk, Anna terpaksa menginap di restoran Declan dan minta agar dibuatkan makan malam. Anna pun berusaha mencari colokan untuk mengecas ponselnya sampai membuat kamarnya berantakan dan mengakibatkan mati listrik di desa tersebut. Keesokan paginya, Anna langsung menelpon Jeremy untuk memberitahu kalau dia sengaja menyusulnya ke Irlandia. Anna juga nggak sengaja mendengar percakapan Declan dengan seorang rentenir dan dia berjanji untuk mengembalikan pinjaman uang dalam 10 hari. Nah, karena posisinya terlilit utang, Declan akhirnya setuju mengantar Anna ke kota Dublin dengan bayaran 500 euro. Declan juga meminta ganti rugi sebesar 100 euro sebab Anna udah merusak barang-barang yang ada di kamarnya. Kemudian saat mereka akan berangkat, Anna menjadi sedikit terkejut melihat Declan yang membawa sebuah mobil tua untuk mengantarnya. Bapak-bapak di sana pun melarang Anna pergi karena melihat kucing hitam yang melintas dan Anna tahu kalau ucapan itu hanyalah sebuah candaan. Di tengah perjalanan, Anna sempat bercerita tentang hubungan cintanya dengan Jeremy dan pekerjaan pacarnya sebagai dokter bedah. Anna juga menjelaskan alasannya datang ke Irlandia adalah untuk melamar Jeremy yang sesuai dengan tradisi rakyat sekitar. Setelah mendengar cerita dari Anna, Declan menganggap kalau tradisi itu adalah sebuah lelucon sebab seorang wanita bisa memaksa pacarnya untuk menikah. Anna pun menjadi tersinggung dengan ucapan itu dan membalas Declan dengan membuang makanan beserta kaset lagunya. Lalu ketika melanjutkan perjalanan, ada segerombolan sapi yang menghalangi jalan yang membuat Anna kesal dan terpaksa menggiring sapi-sapi itu. Namun begitu Anna berhasil, dia malah duduk di atas kap mobil yang tiba-tiba berjalan mundur dan akhirnya nyemplung ke sebuah sungai. Karena kejadian itu, mereka berdua akhirnya terpaksa lanjut berjalan kaki untuk menuju ke stasiun terdekat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang ingin membantu Anna, tapi Declan memperingatinya kalau mereka bukanlah orang baik-baik. Kemudian sesampainya mereka di sebuah bar, Anna nggak sengaja melihat ketiga orang barusan yang lagi bermain-main dengan isi kopernya. Namun di saat Anna ingin mengambil barang-barangnya kembali, ketiga orang itu pun malah menggodanya dan beruntung Declan muncul untuk menolong. Gara-gara perkelahian barusan, mereka berdua akhirnya diusir dari bar itu dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah stasiun. Anna pun langsung membeli tiket perjalanan menuju ke Irlandia dan harus menunggu kereta yang akan datang 3 jam lagi. Sambil menunggu kereta, Declan ingin mengajak Anna untuk melihat reruntuhan kastil yang bernama Ballycarberry. Di sana, Declan iseng mengajukan pertanyaan unik tentang apa yang akan Anna bawa jika apartemennya hangus terbakar dalam 60 detik. Sambil berjalan-jalan di dalam reruntuhan kastil, Declan juga menceritakan sebuah sejarah tentang berdirinya kastil tersebut. Kastil ini juga pernah ditempati oleh seorang wanita bangsawan yang kawin lari dengan seorang kesatria ganteng karena menolak untuk dijodohkan. Lalu ketika mereka melihat pemandangan indah dari atas kastil, tiba-tiba kereta yang ingin mereka tumpangi datang lebih cepat dari jadwal biasanya. Anna pun dengan cepat turun dari atas bukit, tapi sayangnya mereka harus ketinggalan kereta.
Karena udah nggak ada jadwal kereta lagi, penjaga stasiun yang bernama Frank akhirnya mengajak mereka untuk menginap di rumahnya. Namun istri Frank nggak mau menerima tamu yang lagi berpacaran, sehingga Declan dan Anna terpaksa mengaku-ngaku kalau mereka berdua adalah pasangan suami istri. Nah, karena mereka mengaku udah menikah, Declan dan Anna harus tidur di kamar tamu yang hanya ada satu ranjang. Mereka berdua pun mulai berdebat siapa yang berhak tidur di kasur, dan di saat Anna lagi mandi, si Declan dengan santainya menonton siaran langsung. Lalu ketika Declan giliran mandi, Eileen masuk ke kamar tamu untuk menawarkan mereka makan malam dengan masakan usus sapi. Namun karena Declan tahu Anna nggak terbiasa dengan makanan itu, dia berinisiatif untuk memasak bagi mereka dan tamu suami istri dari Italia. Untuk memasak makan malam, mereka berdua mulai menyiapkan bahan-bahan dari kebun Frank, dan Declan juga mematahkan leher seekor ayam yang membuat Anna terkejut. Declan lalu mengajarkan Anna memasak hidangan andalannya yang menurut mereka rasanya sangat enak. Dalam makan malam tersebut, para pasangan tua mulai bercerita tentang pernikahan mereka dan memperlihatkan bagaimana mereka mencium istri masing-masing. Frank pun menyuruh Declan untuk mencium Anna, yang pada awalnya mereka terlihat malu-malu tapi lama-lama jadi ketagihan. Kemudian saat beristirahat, Declan yang merasa kedinginan tidur di kamar mandi, memohon pada Anna agar dia diperbolehkan untuk tidur di ranjang. Namun gara-gara ciuman barusan, Declan dan Anna jadi susah tidur dan mungkin aja mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Keesokan paginya, Anna kembali menelpon Jeremy untuk memberitahu tentang kondisinya dan ternyata didengar oleh Declan yang menjadi sedikit cemburu. Lalu ketika mereka akan berangkat, Anna mendapat info dari Frank kalau semua kereta menuju ke kota Dublin gak beroperasi pada hari Minggu. Tapi karena besok adalah tanggal 29 Februari, Anna yang ngotot akhirnya terpaksa berjalan kaki menuju ke terminal bus. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka terkena hujan es sampai nggak sengaja masuk ke sebuah gereja yang terdapat upacara pernikahan. Setelah mengetahui tujuan Anna, pendeta di upacara itu akhirnya mengundang mereka ke acara pesta dan akan memberikan tumpangan ke terminal bis. Mereka berdua pun sempat mengobrol tentang pernikahan yang membuat Declan teringat akan kenangan pahit bersama mantan tunangannya. Kemudian di malam harinya, Declan mengajak Anna untuk berdansa dengan orang-orang dan saking serunya sepatu si Anna nggak sengaja terlepas sampai mengenai pengantin wanita. Dari kejadian itu, Anna yang merasa bersalah memilih minum sendirian di pinggir danau, hingga akhirnya Declan menggendongnya sampai ke terminal bis. Keesokan paginya saat terbangun di terminal bis, Anna berinisiatif untuk pergi membelikan kopi bagi Declan. Tapi tiba-tiba Declan terbangun akibat mendengar suara bis dan mengira kalau Anna udah berangkat sendirian ke kota Dublin. Nah, setelah mengetahui Anna belum pergi, Declan kemudian memberitahu kalau mereka baru aja ketinggalan bis. Beruntung masih ada bis yang akan berangkat 20 menit lagi, sehingga mereka berdua akhirnya bisa tiba di kota Dublin tepat waktu. Kemudian saat mereka berjalan menuju ke hotel tempat Jeremy menginap, Anna menjadi penasaran tentang bagaimana Declan bisa berpisah dari mantan tunangannya. Declan akhirnya bercerita kalau restoran yang kini dia kelola adalah hasil kerjasamanya dengan mantan tunangan dan teman laki-lakinya.
Tapi di tengah pertunangan mereka, mantan Declan yang bernama Kelly ternyata memiliki hubungan gelap dengan temannya yang bernama Ryan. Declan juga bercerita kalau Kelly masih membawa cincin tunangan yang dia berikan dulu, dan cincin itu merupakan peninggalan ibunya yang sangat berharga. Lalu ketika mereka sampai di hotel, Anna akhirnya memberikan sejumlah uang pada Declan untuk membayar biaya perjalanan mereka ke kota Dublin. Perasaan mereka berdua pun bercampur aduk, tapi ketika Declan kembali menghampiri Anna, tiba-tiba Jeremy muncul di tempat itu. Setelah berterima kasih pada Declan, Jeremy tiba-tiba berlutut di hadapan Anna dan melamarnya untuk menikah. Declan yang melihatnya pun segera pergi dari hotel, sedangkan Anna merasa ragu-ragu untuk menjawab lamaran Jeremy. Sebelum kembali ke kota Dingle, Declan sempat menelpon mantan tunangannya untuk meminta kembali cincin yang dulu pernah dia berikan. Dan sejak hari itu, Declan mulai memperbaharui restoran miliknya sampai berhasil melunasi semua hutangnya dengan bantuan para pelanggan yang biasa nongkrong di sana. Sementara itu di tempat lain, Anna yang udah kembali ke Amerika mengadakan pesta perayaan di sebuah apartemen yang baru aja dibeli sama Jeremy. Di sana, Jeremy mengakui kalau tujuannya buru-buru melamar Anna adalah untuk membeli apartemen ini yang dikhususkan bagi pasangan suami istri. Begitu mendengar ucapan Jeremy barusan, Anna sama sekali nggak merasa bahagia dan menjadi teringat akan pertanyaan Declan tentang kebakaran. Anna pun nekat menyalakan alarm kebakaran dan akhirnya dia menyadari kalau Jeremy lebih mementingkan barang-barang berharga daripada dirinya. Suatu hari saat Declan sibuk di dapur, tiba-tiba dia mendapat komplain dari salah satu tamu kalau makanannya kurang enak. Namun ketika Declan mencari tamu tersebut, tiba-tiba Anna muncul di tempat itu dan mengatakan kalau dialah yang komplain pada masakannya. Sambil dilihatin banyak orang, Anna lalu mengatakan kalau dia udah putus dari Jeremy karena dia mencintai Declan dan ingin hidup bersama. Namun Declan malah pergi meninggalkan Anna yang membuatnya bersedih dan menganggap kalau Declan udah menolak lamarannya. Lalu ketika Anna keluar dari restoran, tiba-tiba Declan mendatanginya dan bertanya kenapa Anna pergi begitu aja sebelum dia memberikan jawaban. Ternyata Declan pergi ke belakang demi mengambil cincin pemberian ibunya yang ingin dia gunakan untuk melamar Anna menjadi istrinya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Oh iya, buat teman-teman cewek yang udah ngebet pengen menikah, mungkin ada baiknya ngajak pacar kalian liburan ke Irlandia. Dan yang terakhir, admin mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.